Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu kebenaran yang sebenarnya jarang sekali orang perhatikan, yaitu tentang dimensi keempat. Banyak orang mengenal adanya 3 dimensi, tetapi sebenarnya ada dimensi keempat. Kalau kita bicara 3 dimensi, maka kita bicara soal panjang, lebar, dan tinggi. Sebenarnya kita bicara sedang membahas satu ruang sebenarnya. 3 dimensi itu ruang. Sedangkan dimensi keempat, kalau 3 dimensi kita bisa bikin sumbunya X, Y, and Z. Tapi sumbu keempat ini adalah waktu. Dimensi keempat itu waktu. Nah, dimensi yang ini, satu ini, waktu ini, disitulah sumber daya yang kita miliki yang paling berharga. 4 dimensi ini, sebenarnya kita hidup itu bukan di dalam 3 dimensi, di dalam 4 dimensi. Termasuk di dalam waktu. Ya. Makanya ada istilah space and time. Kita hidup di ruang dan waktu. Nah, kalau kita bicara soal dimensi, semuanya ini tercipta sejak awal penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit, segala yang ada di jagat raya. Bumi adalah planet biru yang kita sedang tempati sekarang ini. Semuanya ini diciptakan oleh Allah, Elohim. Dari tidak ada menjadi ada tanpa bahan. Otomatis di dalamnya segala hal, baik space maupun time, ruang maupun waktu tercipta. Kalau sebelumnya tidak ada ruang, tidak ada waktu, sekarang menjadi ada ruang, ada waktu. Dimensi ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 menjadi tercipta. Sejak Kejadian 1 ayat 1. Dan ciptaan Tuhan mula-mula ini diciptakan untuk menjadi kekal selamanya. Cuma ya sayang, manusia diciptakan dengan tubuh yang kekal mula-mula. Tetapi manusia tidak bisa dipercaya. Adam melanggar perjanjian dengan Allah. Mestinya Adam tahu bahwa ia tidak boleh makan buah itu. Tapi ia makan juga. Tubuh Adam yang tadinya kekal menjadi fana. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya tubuh yang kekal itu menjadi tidak kekal. Apakah itu secara gen ada perubahan atau apa? Kita tidak tahu sebenarnya. Apakah terjadi perubahan DNA di dalam manusia? Kita juga tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah tubuh yang tadinya kekal menjadi fana. Yang tadinya tidak mengenal kematian, sekarang mengenal kematian. Yang tadinya waktu tidak menjadi masalah, sekarang menjadi masalah. Dimensi keempat ini. Mengapa? Karena hidup dalam kefanaan itu artinya hidup dalam waktu yang terbatas. Kita semua memiliki waktu yang sangat terbatas. Umur manusia rata-rata 70. Kalau kuat 80 kata Alkitab. Itu pun sakit-sakitan. Kalau orang bisa jaga kesehatan bisa sampai 90, 100 bisa. Tapi tidak bisa lewat 120 tahun. Hari ini banyak orang yang
meninggal di usia muda. Karena pola hidup yang sudah tidak benar. Dan tentu saja karena lingkungan yang sudah rusak. Dimensi keempat menjadi kritis, kritikal. Menjadi faktor yang menentukan keselamatan jiwa kita juga. Baik tubuh, jiwa maupun roh kita. Tubuh kita jatuh dalam dosa menjadi fana. Waktu menjadi terbatas. 3 dimensi yang satunya yaitu ruangan. Dulunya Eden diciptakan kekal untuk manusia. Tentu saja dengan seluruh seisi bumi. Tentu saja dengan seisi samayim, jagat raya, langit. Tapi karena jatuh dalam dosa, maka bumi ini pun menjadi fana juga. Artinya bumi ini sementara, nanti akan lenyap. Sebenarnya prototipe kiamat yang pertama itu sudah pernah terjadi di zamannya Nuh. Yaitu seluruh manusia musnah. Hanya Nuh yang sekeluarga yang diselamatkan. Seluruh bumi isinya lenyap oleh air. Tapi Alkitab mencatat bahwa nanti seluruhnya akan lenyap, langit maupun bumi. Tentu saja dan seisinya. Hanya orang-orang tertentu yang akan diselamatkan Tuhan. Bumi menjadi fana. Tetapi Tuhan sediakan bumi yang baru. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Ada dimensi yang baru di sana. 4 dimensi yang baru pun ada di sana. Ada ruangan, ada waktu. Tentu saja waktu menjadi kekal lagi di langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika waktu menjadi kekal, segala sesuatu menjadi tidak terlalu kritis, sebab waktunya banyak. Tapi kalau waktu kita sekarang terbatas, segala sesuatu menjadi kritis. Waktu menjadi terbatas, sudah gitu waktu berjalan ke depan sangat cepat, tidak pernah kembali lagi, tidak bisa dihambat kecepatannya. Setiap hari ya 24 jam. Tidak bisa diperpanjang juga. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Non-renewable resource. Ya. Jadi, tapi herannya banyak orang menyia-nyiakan sumber daya ini. Waktu sebenarnya adalah kesempatan kita satu-satunya supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa lanjutkan hidup di bumi yang baru, di dimensi yang baru nanti. Ya. Kalau kita bicara dimensi waktu, tentu saja Elohim Tuhan bisa hidup di luar waktu. Tapi Allah juga hidup di dalam waktu, menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Supaya keselamatan kita bisa dipastikan, asal kita mau dipimpinnya. Kecuali tidak mau dipimpin, itu cerita lain. Menurut para ilmuwan, waktu ini tercipta pada waktu dentuman awal yang hebat. Big Bang Theory. Ya, Big Bang ini hipotesa sih, saudara. Bisa benar, bisa tidak. Tetapi, kalaupun itu benar, itu adalah cara Tuhan memproses, menciptakan langit dan bumi. Ya. Di Kejadian 1 ayat 14, coba kalau kita baca Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam.
Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, waktu yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan menciptakan benda-benda ini sebagai penanda waktu, Bapak Ibu. Supaya kita tahu dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, dan hari-hari pun berjalan terus menjadi bulan. Bulan demi bulan berganti menjadi tahun, dan tahun pun berganti terus. Dan manusia harus kembali menjadi debu. Tragis ya. Manusia yang jatuh ke dalam dosa ini menjadi tragis hidupnya. Ujungnya adalah kematian. Ada istilah memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Hari ini kalau masih ada yang sombong, ingatlah hari kematianmu. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Penanda waktu ini harusnya membantu kita merenungkan hidup kita. Bahwa hidup kita ada akhirnya di bumi yang sekarang ini. Itu sebabnya jangan sampai hidup kita tidak berguna atau sia-sia, atau ketika mati ditolak Tuhan. Adam mula-mula hidup kekal, tetapi ia sengaja memilih untuk memberontak. Kita baca Hosea 6 ayat 7. Hosea pasal 6 ayat yang ke-7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Terjemahan ini agak aneh kalau dibaca di Adam katanya. Padahal bahasa Ibraninya ke Adam. Dalam terjemahan bahasa Inggris jelas like Adam. Ayat ini hendaknya memperingatkan kita bahwa jangan memberontak, jangan melangkahi perjanjian seperti Adam. Hari ini kita terikat oleh suatu perjanjian, perjanjian darah. Kita ditebus oleh darahnya, bukan dengan barang yang fana. Supaya kita hidup baginya. Supaya kita hidup dipimpin oleh roh, bukan hidup kedagingan terus. Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Supaya kita selamat. Ya. Jangan seperti Adam. Terikat perjanjian, dia langgar. Kita terikat oleh suatu perjanjian yang baru. Jangan hidup menurut Taurat lagi, tapi hidup menurut Kristus. Jangan hidup ritual lagi. Hiduplah mengenakan pikiran perasaan Kristus. Jangan hidup berdasarkan ritual yang tertulis secara harafiah. Tapi hiduplah mengenakan hukum itu pada akal budi kita. Supaya kita menjadi manusia-manusia Allah. Jangan pernah berpikir kita otomatis selamat. Ya. Umat Tuhan saja binasa loh, karena kalau tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena tidak mau belajar. Engkaulah yang menolak pengenalan itu, kata Alkitab. Waktu kita itu sangat terbatas. Sekarang kita umur berapa? Kalau seandainya umur kita 70, berapa tahun lagi? Kan sebentar lagi. Banyak teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kita kasih juga sudah dipanggil Tuhan.
Hidup kita ini seperti antrian menuju lorong kematian fisik kita. Setelah itu baru kita hidup kekal. Tapi selama kita hidup ini, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini untuk mempersiapkan bumi yang baru, langit yang baru? Bagaimana kita memastikan bahwa kita diterima Tuhan, kita diselamatkan? Jangan berkata otomatis. Sebab kita hidup ini mempunyai hutang terhadap Tuhan. Hutangnya apa? Supaya hidup tidak menuruti daging, tapi menuruti roh. Sebab kalau kita hidup menurut daging, kamu mati, kata Alkitab. Bukan mati fisiknya tuh, binasa. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu akan hidup kekal. Ya. Hari ini kita juga punya waktu yang sama. Bapak Ibu pernah nggak merenungkan? Matahari kita ini masih sama seperti dahulu Adam lihat matahari. Langit yang ada ini adalah langit yang Adam lihat juga. Yang Abraham lihat. Masih sama. Kita hidup di dimensi waktu yang sama. Cuma umur kita sekarang tidak sepanjang mereka. Kita hidup apalagi di suasana pandemi seperti ini. Ya. Banyak orang tidak menghayati bahwa waktu yang kita punya itu terbatas dan sangat pendek. Buktinya apa? Buktinya fokusnya pada yang lain. Harusnya kalau seseorang hidup menyadari, waduh, waktunya terbatas. Tentu ia tidak akan buang-buang waktu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna. Tentu ia akan fokus pada hal-hal yang utama, yang primer, bukan yang sekunder, apalagi yang tersier. Yang utamalah yang harus kita utamakan. Sebab waktu yang kita punya benar-benar terbatas. Ya. Coba kita baca ayat ini, ada kebenaran yang luar biasa. Pengkhotbah 3 ayat 17. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-17. Sebelumnya ayat ke-16 kita baca. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Ayat 16 tadi berkata bahwa di tempat pengadilan pun tidak ada keadilan. Padahal harusnya di situ terdapat keadilan. Barulah ayat ke-17-nya. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Bapak Ibu menangkap nggak konteks ayat ini sebenarnya? Ada banyak orang kalau baca Alkitab tidak mengerti konteksnya salah. Tuh Pak, segala sesuatu ada waktunya Pak. Nanti ada waktunya aku sukses. Ini sedang tidak bicara soal itu, apalagi sukses duniawi. Tidak. Ini sedang bicara bahwa di pengadilan harusnya ada keadilan, tapi tidak ada keadilan. Tunggu tanggal mainnya. Segala sesuatu ada waktunya. Kamu akan diadili. Itu maksudnya. Sama kita sekarang, kita terikat oleh suatu perjanjian baru dengan Tuhan Yesus. Jangan kita ngeledek Tuhan. Banyak orang mengejek Tuhan. Dengan cara apa? Hidup suka-suka sendiri. Hidup menuruti hawa nafsunya. Kalau orang sudah ditebus tapi hidup suka-suka, itu ngeledek namanya. Lalu ayat ini mengingatkan kita, segala sesuatu ada waktunya.
Ada waktunya nanti kamu mati. Ada waktunya nanti kamu berhadapan dengan tahta Kristus. Mempertanggungjawabkan hidupmu. Untuk apa selama ini hidupmu? Untuk apa selama ini hidup kita? Dimensi keempat waktu itu, kalau disia-siakan ya salah kita. Waktu tidak akan menunggu kita. Kitalah yang harus mengejar waktunya. Kitalah yang harus mengejar ketinggalan setiap kita. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Jangan suka, masih lama Pak. Banyak orang tiba-tiba mati Bapak Ibu. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu adalah sumber daya yang sangat tak terbatas. Jadi kalau banyak orang mengejar kekayaan dunia dengan menyia-nyiakan waktunya untuk tidak cari Tuhan, itu sebenarnya kebodohan. Sebab yang paling berharga adalah waktu ketika dipakai untuk mencari Tuhan. Dan waktu ini ada elemennya. Lamanya kita cuma 70-80 tahun rata-rata. Di setiap waktu kita seringkali mengalami kejadian-kejadian, momentum-momentum tertentu, di mana kita harus ambil keputusan. Jangan salah ambil keputusan, sebab kesalahan ambil keputusan akan menciptakan masa depan yang berbeda loh. Kalau Tuhan merencanakan keselamatan, jangan kita ambil keputusan memberontak. Masa depan kita berbeda dengan yang direncanakan Tuhan nanti. Ingat, waktu ini tidak selamanya tersedia bagi setiap kita. Kalau kita evaluasi hidup kita, sejak bangun pagi sampai malam hari, kemudian tidur dan bangun pagi lagi, apa sih yang selama ini kita lakukan? Apakah kita hidup bagi Tuhan? Atau kita hidup bagi diri sendiri? Atau apa? Coba direnungkan baik-baik Bapak Ibu. Dicatat. Ya. Coba pagi hari saya bangun, apa yang saya kerjakan? Apakah semuanya itu menyenangkan Tuhan? Ini benar-benar loh. Ada banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Dari pagi sampai malam cuma main game. Itu namanya membuang-buang waktu. Makanya ada banyak masalah dalam hidupnya. Sudah punya istri masih main game terus. Segala sesuatu ada waktunya. Nanti kamu menuai apa yang kau lakukan. Di Alkitab diberikan contoh terhadap seorang yang kaya. Ia berkata begini, ia menghabiskan waktunya untuk menimbun hartanya di bumi, tapi tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ia berkata begini, jiwaku ada padamu banyak barang. Itu Lukas 12 ayat 19. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya ini ingin bersenang-senang karena hartanya banyak. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 20-nya, tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Siapa? Untuk siapa? Banyak orang kaya, asetnya ada di mana-mana. Tapi ketika ia mati, untuk siapa itu semua?
Coba dipikir baik-baik. Hari ini harusnya kalau Bapak Ibu kaya raya, percuma itu harta semua itu. Semua itu hanya bisa dicatat di neraca Bapak Ibu, General Ledger. Untung pun cuma dicatat, dilaba, ditahan. Apakah Bapak Ibu bisa menikmati semua itu? Tidak kan? Saya cuma ingatkan saja, kebetulan ini ayatnya tentang kekayaan. Percuma. Kekayaan Bapak Ibu itu percuma kalau tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo bertobat cepat-cepat sebelum tiba harinya. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Adil kalau Tuhan mati di kayu salib? Mati untuk kita, lalu kita malah mencari kekayaan untuk diri sendiri. Adil nggak itu? Ingat, segala sesuatu ada waktunya, ada pengadilan Tuhan. Lebih baik bagikan ke semua orang yang membutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Gunakan mamon untuk bersahabat dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan lagi, gunakan mamon, gunakan aset-aset yang ada di mana-mana itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 20 hendaknya menjadi peringatan bagi orang-orang kaya. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Enggak untuk siapa-siapa. Ayat 21-nya yang mengerikan. "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Kaya di hadapan Allah itu mempergunakan kekayaannya untuk kepentingan Tuhan. Waduh, banyak orang sudah menyia-nyiakan waktunya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertanya untuk apa sih waktu kita selama ini? Pengkhotbah 12 ayat 1 mengingatkan demikian. "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya." Dimensi keempat ini, waktu ini, berjalan begitu cepat. Hidup kita seolah-olah makin lama makin cepat. Makin berumur kita merasa kok makin cepat ya waktu berjalan ya. Setiap tahun kita memperingati ulang tahun kita. Kita menyanyikan lagu ulang tahun, "Selamat panjang umur." Padahal dengan berulang tahun kita berkurang umurnya. Manusia itu tragis loh. Suka mencari-cari hiburan dirinya sendiri, menyenangkan diri sendiri. Menghibur, padahal tidak ada gunanya. Segala sesuatu ada waktunya. Ini bukan berarti kita frustasi loh, jangan salah ya. Karena segala sesuatu ada waktunya, karena waktunya pendek, karena waktu tidak bisa diperpanjang, maka aku mau fokus mengerjakan, mempersiapkan diriku untuk kekekalan. Maka aku harus bersiap-siap untuk menyongsong hari kematianku. Maka aku harus bekerja keras untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka aku harus berusaha hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Maka aku harus mengenakan pikiran perasaan Kristus sebelum aku mati. Kan mestinya demikian. Bukan, aku sudah sukses, aku mau menikmati hidup sendiri. Itu seperti Alkitab katakan tadi, jangan jadi orang bodoh.
Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti, bagaimana kamu hidup, bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ketika kita ada di dimensi keempat ini, hidup di dalam waktu, kita perhatikan setiap detail kita lakukan apa dari pagi sampai malam itu. Jangan seperti orang bebal, seperti orang arif. Hari ini kalau kita gunakan handphone kita untuk bersosial media, perhatikan bagaimana jempol kita pakai. Seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Membuat hoax dan banyak hal yang tidak berguna, bahkan jahat di mata Tuhan. Ya. Ayat 16-nya mengingatkan kita demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan itu dimensi keempat, yaitu waktu itu. Setiap hari kita hidup di dalamnya. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian benar-benar serius mendengarkan firman ini, perhatikan kalimatnya. Jangan kamu bodoh, jangan kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ayo usaha setiap hari. Kalau bisnis saja, ngotot berusaha, teliti setiap detail perjanjian yang dibuat, teliti mencatat aset-aset, tapi tidak teliti mempersiapkan esok hari kekekalan, tapi tidak mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Ini kan artinya sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Ya. Di sisa umur hidup kita ini, mari kita fokus. Di dalam constraint yang ada, batasan-batasan yang ada, di dalam ruangan yang ada, dengan keadaan fisik kita masing-masing, di dalam waktu yang berjalan, di umur kita masing-masing, mari kita mempersiapkan diri. Khususnya kita umat Tuhan, kita sudah diberi kuasa, diberi hak istimewa, supaya di waktu yang sangat terbatas ini, kita memanfaatkan waktu ini benar-benar optimal, maksimal, dengan sarana-sarana yang sudah Tuhan sediakan, yaitu kita sudah dimaafkan, dosa kita diampuni. Kita diberikan firman Tuhan yang bisa kita baca dan renungkan dan lakukan setiap hari. Kita diberi materai Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, disertai setiap hari, setiap saat bahkan. Kita disertai dalam kita mengarungi hidup di dimensi waktu ini. Roh Kudus pun hidup bersama kita di dalam dimensi waktu. Bahkan Roh Kudus juga turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya. Mari kita bertobat, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Setiap hari, setiap saat. Alkitab itu mencoba dengan berbagai kalimat, dengan berbagai firman, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu seperti dunia ini. Begitu loh maksudnya. Jangan kamu menyembah yang lain. Nanti kamu seperti yang kamu sembah itu.
Kamu menyembah dunia, ya kamu seperti dunia itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya bagaimana pembaharuan budi? Maksudnya adalah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita itu tidak hanya dituntut supaya baik, bahkan harus sempurna. Bapak Ibu jangan pernah berpikir, aku nggak usah melakukan apa-apa, sudah ditebus Tuhan, selamat. Nanti Bapak Ibu seperti Adam, melanggar perjanjian. Tuhan sudah membuat perjanjian dengan darahnya sendiri, supaya kita semua bertobat, berbalik dan bertobat. Mengenakan kodrat ilahi. Tidak hanya baik, sempurna dalam segala hal. Belajar. Ayo. Jangan kita termakan virus teologi yang salah, yang mengakibatkan orang menjadi malas. Ya. Jadi kita harus bertransformasi dari manusia lama menjadi manusia baru. Berpikir yang optimal, yang jauh ke depan. Jangan berpikir cuma sekarang, berpikir di balik kubur. Kalau orang sudah mempersiapkan diri untuk kekekalan, tentu hidupnya berubah. Kalau orang hidupnya tidak berubah, berarti dia tidak mempersiapkan diri. Banyak orang hidup take it for granted. Untung-untungan doang. Ya, semoga diterima oleh Tuhan. Loh, Alkitab sudah menjelaskan kehendak Tuhan. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan memberontak terhadap Tuhan. Binasa. Jadi sekarang kita siapkan saja waktu kita. Kita mulai menyusun prioritas dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar takut Tuhan. Mari kita susun prioritas kita. Di waktu yang sangat terbatas yang kita punya, kita susun prioritas. Yang paling penting kita lakukan di nomor 1, belajar kehendak Tuhan. Lakukan, renungkan, berubahlah. Yang kedua, kerja keras dalam segala hal, belajar keras. Supaya dari hari ke hari kita semakin tepat mengerjakan kehendak Tuhan. Ya. Selain itu kita harus mulai membuang kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Bapak Ibu yang suka main game, nggak usah main lagi. Kita sudah berumur. Jangan seperti kanak-kanak yang punya hobi apa misalnya. Sudah tidak usah kalau hobinya itu tidak membawa kepada kekekalan. Sebab waktunya sudah pendek, apalagi yang sudah berumur. Sudah buang kegiatan-kegiatan yang tidak membawa manfaat bagi keselamatan kita. Arisan-arisan dikurangi saja, tidak usah. Atau bahkan tidak usah sama sekali. Ya. Main pergaulan yang tidak jelas dicoret saja. Jadi prioritaskan hidup kita hanya untuk hal-hal yang berguna. Kalau kita lakukan itu yang untung bukan siapa-siapa kok, kita juga. Orang yang tidak menghargai waktu yang diberikan Tuhan sama dengan tidak menghargai anugerah Tuhan. Sebab Tuhan sediakan waktu itu supaya kita meresponi anugerahnya.
Supaya di waktu yang ada kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk menikmati diri sendiri. Supaya seluruh hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Itu. Sebenarnya itu. Jangan punya proyek sendiri. Mulai sekarang, ayo kita bertobat. Mulai sekarang aku hanya punya satu proyek. Keselamatan jiwa. Dan juga menyelamatkan banyak jiwa. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi teladan. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Sudah hidup jangan aneh-aneh. Jangan punya iman kekanak-kanakan terus. Ayo hidup yang dewasa. Lakukan kehendak Tuhan. Jangan orientasinya duit terus. Jangan orientasinya dompet didoakan. Jangan aneh-aneh. Kerja keras kalau mau dapat duit banyak. Jadi teladan kalau mau didengar omongannya. Jadi berkat supaya kita bisa jadi teladan. Kerjakan kehendak Tuhan supaya kita berkenan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya firman yang ditabur dengan benar berkuasa mengubah setiap kita. Saya sangat percaya Tuhan menghendaki setiap kita berubah. Saya sangat percaya firman yang benar menembus pikiran, jiwa, dan roh kita. Supaya berubah. Supaya hidup sesuai kehendak Tuhan. Supaya melalui seluruh hidup kita menjadi ibadah yang sejati, yang menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Bapa sudah pimpin kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan menyertai kami dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami terus untuk praktek, untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.